Film ini mengisahkan asam manisnya hubungan cinta seorang pasien gendut dengan seorang perawat yang cantik. Namun ternyata si perawat sudah punya pria lain yang mapan dan ganteng lagi. Tapi pada akhirnya si perawat justru memilih si pasien gendut tadi. Kenapa ya? Kok bisa ya? Apaan aja yang terjadi? Apa yang membuat si perawat cantik lebih memilih si pria gendut? Mari kita lihat ceritanya hanya di layar cerita. Film ini dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama kita yang ada di rumah sakit. Dia sedang terbaring di bangsal rumah sakit dengan lemah. Dia adalah seorang pria gemuk yang baru saja mendapatkan pekerjaan tetap. Namun saat ini dia justru terkena penyakit hepatitis B. Meskipun penyakit ini tidak menular melalui udara, keluarga dan orang di sekitarnya sangat menjauhi Jang Hyo. Bahkan kedua orang tuanya hanya mengunjunginya sekali. Rekan kerjanya juga memilih untuk berkomunikasi melalui pesan teks karena tidak ingin terjangkit penyakit yang sama. Entah isu apa yang beredar, namun pasien lain yang ada di ruang inap Jang Hyo juga menjauhinya dan selalu menggunakan masker untuk menghindari penularan. Mereka bahkan meminta si perawat untuk selalu menutup kembali tirai kasur Jang Hyo. Meskipun semua orang menjauhi Jang Hyo, namun seorang perawat yang bernama Dayun selalu merawatnya dengan penuh perhatian. Dia sangat ramah dan bahkan sering menggoda Jang Hyo dengan mencium kantong infusnya agar Jang Hyo lebih semangat dan segera pulih. Pada suatu malam, Jang Hyo berkeliling ke rumah sakit. Secara tidak sengaja dia bertemu dengan Dayun yang sedang asik merokok di tangga darurat. Di sana Jang Hyo melihat kalau Dayun sudah mengenakan cincin. Dia berpikir kalau Dayun sudah menikah. Meskipun Jang Hyo hanya diam, namun ekspresi wajahnya dibaca oleh Dayun dan dia segera membantahnya. Dia mengaku kalau cincin itu adalah cincin kelulusan. Dayun kemudian mengatakan kalau Jang Hyo yang memiliki pekerjaan tetap sangatlah beruntung karena Dayun hanyalah seorang pegawai kontrak yang bisa diberhentikan kapanpun. Dayun mengungkapkan betapa stresnya dia akhir-akhir ini hingga sering merokok untuk mencegah rasa kantuk. Namun sayangnya saat sedang asik berbicara, tiba-tiba sang kepala perawat datang. Dayun langsung kembali berpura-pura menjadi perawat baik yang menasihati pasiennya untuk berhenti merokok. Seolah-olah rokok itu adalah milik Jang Hyo. Dayun segera mematikan rokoknya dan mengantar Jang Hyo kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Dayun kembali menemui Jang Hyo dan segera meminta maaf. Dia sangat berterima kasih karena semalam Jang Hyo sudah melindunginya. Dayun bahkan mengambil sedikit makanan dari Jang Hyo dan Jang Hyo hanya terdiam. Dan sebelum meninggalkan Jang Hyo, Dayun memperingatkan pasien lain agar tidak mencemooh dan mengucilkan Jang Hyo. Malam harinya, Dayun memeriksa Jang Hyo, namun karena kelelahan, dia justru tertidur di samping kasur Jang Hyo. Hal ini terjadi karena Dayun sedang berhenti merokok. Mengingat semua kebaikan Dayun yang tidak pernah mengucilkannya, Jang Hyo berinisiatif untuk membantu Dayun. Dia sering berkirim pesan untuk menyemangati Dayun. Jang Hyo juga sering memesan makanan dan mengajak Dayun makan bersama. Bahkan pada malam hari, mereka sering berbagi kasur. Hubungan mereka terus semakin dekat dan sering berkeliling rumah sakit bersama sambil berbicara dari hati ke hati. Dayun ternyata sangat senang dengan perlakuan yang diterimanya dari Jang Hyo. Kemudian pada suatu hari, Dayun meninggalkan sebuah stiker berbentuk hati di perban Jang Hyo. Namun anehnya, Dayun terus merahasiakan kedekatannya dengan Jang Hyo dari orang lain. Dia sering mengancam pasien lain agar tidak membocorkan hubungan mereka dan selalu mengacuhkan Jang Hyo ketika bersama dengan rekan kerja lainnya. Beberapa hari kemudian, Jang Hyo akhirnya diperbolehkan pulang. Namun Jang Hyo ternyata merasa sangat sedih dengan keputusan sang dokter karena dia tidak bisa lagi bersama dengan Dayun. Pada malam terakhirnya di rumah sakit, Jang Hyo berusaha untuk mengungkapkan perasaannya kepada Dayun. Namun yang datang pada malam itu bukanlah Dayun, melainkan si kepala perawat. Keesokan harinya, Dayun juga tidak berangkat ke rumah sakit. Hal ini membuat Jang Hyo pulang dengan kecewa. Saat menceritakan hal ini kepada teman-temannya, mereka mengira kalau Jang Hyo pasti berhalusinasi saat kondisinya kritis. Namun Jang Hyo tetap bersikeras kalau Dayun adalah seorang wanita yang nyata. Karena penasaran, Jang Hyo menyelinap ke rumah sakit. Namun dia tidak menemukan Dayun di sana. Jadi dia mencari di catatan perawat untuk menemukan nomor telepon Dayun. Namun sebelum menghafal nomor telepon Dayun, dia kepergok oleh kepala perawat dan berpura-pura hendak menjenguk pasien lain di ruangannya. Jang Hyo kemudian menelpon ke semua nomor dengan menggunakan awalan yang diingat. Jang Hyo menghabiskan waktu berjam-jam untuk menelpon, hingga akhirnya dia menemukan nomor Dayun yang benar. Melalui telepon, Dayun mengaku kalau dia mengambil cuti karena merasa tidak sehat. Jawaban ini membuat Jang Hyo berpikir kalau Dayun bukan menghindarinya. Dalam pembicaraan telepon, Jang Hyo merasa sangat khawatir dengan kondisi kesehatan Dayun. Hingga akhirnya, Dayun meminta Jang Hyo untuk datang ke apartemennya. Mendengar permintaan Dayun, Jang Hyo segera bergegas menggunakan mobil ayahnya. Awalnya pertemuan mereka terasa canggung, namun mereka terus mengobrol sampai akhirnya Dayun meminta Jang Hyo untuk menginap karena tidak ingin sendirian. Keesokan harinya, ketika Dayun bangun, dia kaget karena Jang Hyo sudah mengganti bola lampu di apartemennya dan menyiapkan sarapan untuknya.
Kebaikan dan perhatian yang ditunjukkan Jang Hyo untuknya membuat Dayun menangis karena bahagia. Dia kemudian mencium Jang Hyo dan sejak saat itu hubungan mereka menjadi semakin dekat. Jang Hyo juga sering mengirim makanan ke Dayun saat dia sedang bekerja hingga menjemputnya sepulang kerja. Perbuatan Jang Hyo ini membuat rekan kerja Dayun iri karena semua perhatian yang diterima Dayun. Suatu hari Jang Hyo melihat kalau Dayun tidak memakai cincinnya. Namun Dayun hanya mengatakan kalau cincin tersebut sudah hilang saat dia melepasnya sebentar. Dayun mengaku kalau dia mendapatkan 2 tiket liburan ke Pulau Jeju. Dia kemudian berinisiatif mengundang Jang Hyo bersama. Mendengar ajakan Dayun, Jang Hyo tentu merasa senang dan setuju untuk pergi bersama. Dayun dan Jang Hyo kemudian pergi berbelanja sebelum berangkat ke Pulau Jeju. Namun ketika Jang Hyo mencoba sebuah kaos couple, Jang Hyo merasa kesal karena kaos miliknya terlalu kecil dan tidak muat untuknya. Melihat Jang Hyo sedih, Dayun mencoba untuk menghiburnya. Saat mereka hendak berangkat ke Pulau Jeju, Dayun menunggu kedatangan Jang Hyo di bandara dengan wajah yang cemas. Tak lama kemudian, Jang Hyo datang menggunakan taksi dengan tergesa-gesa. Dayun merasa senang karena pada akhirnya Jang Hyo bersedia menemaninya. Dayun kemudian memberikan Jang Hyo sepasang sepatu. Ternyata Dayun juga membeli sepatu yang sama, sehingga kini mereka bisa menggunakan barang couple. Jang Hyo sangat senang dengan hadiah itu dan berjanji untuk rajin berolahraga agar berat badannya turun dengan sepatu yang diberikan Dayun. Kemudian adegan beralih, Jang Hyo yang kurus dan atletis sedang berolahraga di pagi hari. Jang Hyo dan Dayun tinggal bersama dan dia selalu membuatkan sarapan untuk Dayun sebelum berangkat kerja. Saat bekerja di kantor, atasan Jang Hyo memberitahu bahwa dia akan mendapatkan promosi, tapi sayangnya dia harus bekerja di Seoul. Jang Hyo kemudian memberitahu Dayun tentang promosi yang didapatnya. Namun saat mereka mengobrol di kantin rumah sakit, beberapa perawat datang dan Dayun segera mengusir Jang Hyo karena tidak ingin hubungannya diketahui oleh rekan kerjanya. Suatu hari, Jang Hyo menjemput Dayun menggunakan mobil barunya. Dia mengatakan kalau dia akan melaju dari Seoul ke Incheon agar bisa tetap bersama dengan Dayun. Jang Hyo kemudian memberikan Dayun cincin dan meletakkannya di jari manisnya. Pada hari pertamanya bekerja di Seoul, Jang Hyo diperkenalkan kepada bosnya dan terkejut karena ternyata dia bukan satu-satunya kandidat untuk memperoleh promosi. Kandidat lainnya adalah seorang wanita yang bernama Boyong yang ternyata sangat kompetitif dan sering merendahkan Jang Hyo agar dirinya terlihat lebih baik di mata sang atasan. Suatu hari Jang Hyo mentraktir kopi untuk semua karyawan di kantor barunya, tetapi Boyong mengambil kopi tersebut dan memberikannya langsung kepada sang atasan. Hal ini seolah membuat Boyong adalah orang yang mentraktir seisi kantor. Boyong juga dengan sengaja mensabotase pekerjaan Jang Hyo sehingga Jang Hyo tampak tidak becus dan sering dimarahi oleh bos mereka. Sesampainya di rumah, Jang Hyo mengadukan pekerjaannya dan menceritakan ulah Boyong kepada Dayun. Karena Jang Hyo terus berbicara, Dayun tidak memiliki kesempatan untuk menceritakan apapun yang terjadi di rumah sakit. Jang Hyo bahkan meminta Dayun untuk merencanakan sebuah liburan bersama ke Pulau Jeju. Beberapa hari kemudian, Boyong mempresentasikan desain jembatan buatannya. Kemudian Jang Hyo mengkoreksi desain Boyong yang dianggapnya berbahaya dan bisa menyebabkan jembatan runtuh. Mendengar ucapan Jang Hyo, sang atasan meminta Boyong untuk membuat desain jembatan yang baru. Kini Jang Hyo berhasil membalikkan keadaan dan dia bisa pulang lebih awal, sedangkan Boyong yang terus-menerus lembur harus menyelesaikan pekerjaannya. Namun perjalanan panjang dari Seoul ke Incheon sangatlah melelahkan, sehingga Jang Hyo selalu merasa lelah dan mengantuk ketika sampai di apartemen Dayun. Jang Hyo kini jarang berbicara dengan Dayun karena langsung tertidur sepulang kerja. Keesokan paginya, Dayun berangkat kerja lebih awal dan Jang Hyo jadi sendirian. Melalui pembicaraan telepon dengan Dayun, Jang Hyo memutuskan untuk menyewa apartemen di Seoul dan Jang Hyo berjanji untuk selalu menemui Dayun setiap akhir pekan agar dia tidak kelelahan setiap pulang kerja. Sementara itu, reputasi dan penampilan Boyong menjadi kacau dan karena banyaknya tuntutan kerja, dia tidak sempat memperhatikan makanan dan riasan wajah. Hal ini membuat Boyong tampak tidak terawat. Jang Hyo kemudian menyarankan agar Boyong tidak banyak makan saat bekerja di malam hari. Boyong merasa sangat kesal dan menyalahkan Jang Hyo yang selalu mengomentari pekerjaannya sehingga pekerjaannya tidak pernah selesai. Kini Jang Hyo merasa sangat bersalah dan memutuskan untuk membantu Boyong dan menyelesaikan pekerjaannya. Saat sedang sibuk bekerja, Jang Hyo tidak menyadari pesan yang dikirimkan Dayun kepadanya. Dia lupa kalau besok seharusnya dia mengunjungi Dayun. Keesokan harinya, Boyong dan Jang Hyo mempresentasikan desain proyek mereka dan bos mereka tampak sangat puas dengan kinerja mereka berdua. Boyong dan Jang Hyo kemudian merayakan kesuksesan mereka dengan makan malam dan minum bersama teman sekantor. Namun Jang Hyo mengatakan kalau dia tidak bisa ikut minum karena dokter melarangnya mengkonsumsi alkohol. Setelah makan malam itu, Jang Hyo kemudian pulang ke apartemen Dayun. Dia sampai di Incheon pada larut malam, namun Jang Hyo tidak menemukan Dayun di sana karena ternyata Dayun harus menjalankan shift malam untuk menggantikan perawat lain. Melalui telepon, Dayun meminta Jang Hyo untuk mengganti bola lampu di sana. Namun karena ketiduran, Jang Hyo lupa menggantinya.
Keesokan harinya, Jang Hyuk dan Boyoung mendapat pujian dari bos mereka karena rancangan mereka membuat klien sangat puas. Setelah kesuksesan duet mereka, Jang Hyuk dan Boyoung sering ditugaskan ke dalam proyek yang sama. Tentu saja Boyoung dan Jang Hyuk tidak keberatan karena sekarang mereka sudah semakin akrab. Jang Hyuk kemudian sering bekerja lembur bersama Boyoung dan sering membatalkan pertemuannya dengan Dayun. Sikap Jang Hyuk membuat Dayun merasa sangat frustasi, hingga suatu hari Dayun berkata kalau dia akan memberitahu sesuatu yang sangat penting. Tetapi kesibukan Jang Hyuk membuat hal ini tertunda. Waktu terus berjalan dan keadaan mereka terus seperti ini. Hingga suatu hari Jang Hyuk dan Boyoung kembali meraih kesuksesan di proyek yang mereka kerjakan bersama. Jang Hyuk pun mengajak Boyoung untuk merayakannya dengan makan malam bersama. Saat sedang makan malam bersama, Dayun menelpon Jang Hyuk dan menanyakan kabarnya. Namun Jang Hyuk berbohong dan mengatakan kalau dia harus melembur pekerjaan yang menumpuk sehingga tidak bisa kembali ke Incheon. Suatu malam, Boyoung mencoba untuk merayu Jang Hyuk, tetapi Dayun masih ada di hati Jang Hyuk dan memutuskan untuk menemui Dayun. Sesampainya di apartemen Dayun, Jang Hyuk melihat tumpukan sampah di depan pintu masuk. Dayun juga mengeluh tentang lampu yang tidak diganti oleh Jang Hyuk. Mereka mulai berdebat dan akhirnya Dayun memberitahu Jang Hyuk kalau dia sedang hamil. Bukannya senang, Jang Hyuk malah menjadi frustasi karena dia belum siap menjadi seorang ayah dan menikahi Dayun. Namun keesokan harinya, Jang Hyuk memutuskan untuk tidak masuk bekerja dan mengantar Dayun ke klinik untuk melakukan pemeriksaan. Dayun merasa senang atas perhatian yang diberikan Jang Hyuk. Terlebih lagi sepulang dari klinik, Jang Hyuk terus menemani Dayun. Namun selama mereka bersama, kantor Jang Hyuk terus menelpon dan mengirimi pesan. Hal ini membuat Dayun harus merelakan Jang Hyuk kembali bekerja. Semenjak kehamilannya, Jang Hyuk menjadi lebih perhatian dan sering mengirimi Dayun pesan. Dia terus menanyakan kondisi Dayun dan bayinya dan jarang melembur pekerjaan. Jang Hyuk kembali melaju dari Seoul ke Incheon agar dia bisa selalu bersama Dayun. Namun hal ini membuat kinerja Jang Hyuk menurun. Dia jadi sering terlambat, bahkan kadang tertidur saat bekerja. Boyoung segera menemui Jang Hyuk dan mengatakan kalau semua perbuatan Jang Hyuk belakangan ini bisa membuat kinerja mereka berdua menurun. Hal ini membuat Jang Hyuk memutuskan untuk kembali melembur pekerjaan dan sering meninggalkan Dayun sendirian di rumah. Suatu malam, Dayun dan Jang Hyuk pergi berbelanja bersama. Namun Jang Hyuk seolah-olah mengacuhkan Dayun dan terus-menerus mengeluh. Dia mengaku kelelahan dan mengatakan kalau dia hanya ingin makan dan segera pulang. Dayun kemudian mengeluhkan sikap Jang Hyuk belakangan ini yang seolah mencoba untuk menjauhinya. Jang Hyuk tentu saja menyangkal tuduhan Dayun. Namun saat meminta maaf dengan mesra, Jang Hyuk keceplosan dengan menganggap Dayun sebagai Boyoung. Mendengar hal ini, Dayun menjadi marah. Dayun berpikir kalau Jang Hyuk telah berselingkuh. Mereka berdua kemudian bertengkar hebat dan Dayun mengungkapkan bahwa dia akan melakukan aborsi. Jang Hyuk mengatakan kalau dia tidak peduli karena dia tidak menginginkan bayi itu sejak awal. Mereka berpisah di depan apartemen Dayun dan Jang Hyuk kembali ke Seoul dengan marah. Keesokan harinya, cincin pertunangan yang dipesan Jang Hyuk akhirnya tiba di kantor. Tapi Jang Hyuk menjadi kesal dan meletakkan cincin itu ke dalam kotak pensil di mejanya. Kini Jang Hyuk dan Boyoung semakin sering lembur bersama. Dengan semakin dekatnya hubungan mereka, ketertarikan seksual mulai tumbuh di antara mereka. Pada suatu hari, Jang Hyuk mencium Boyoung dan akhirnya mereka terlihat seperti sepasang kekasih. Namun Jang Hyuk terus merasa gelisah dan terus memikirkan Dayun. Suatu hari, Jang Hyuk mendapat pesan teks dari agen perjalanan yang dipesan oleh Dayun. Namun Jang Hyuk mengirim pesan kepada Dayun. Jang Hyuk mengatakan kalau sebaiknya Dayun menggunakan kursinya dengan siapapun yang dia inginkan. Namun Jang Hyuk merasa sangat menyesal ketika melihat foto profil Dayun masih bertuliskan Dayun mencintai Jang Hyuk. Akhirnya informasi kalau Jang Hyuk dan Boyoung gagal memperoleh promosi terkonfirmasi. Jang Hyuk kemudian memberitahu Boyoung kalau dia akan kembali ke pekerjaan sebelumnya di Incheon. Boyoung merasa kaget, namun kemudian dia memberitahu Jang Hyuk bahwa dia berencana untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Jang Hyuk kemudian merasa sedih karena akan berpisah dengan Boyoung. Jang Hyuk kemudian kembali melihat foto profil Dayun, namun kali ini foto profil Dayun sudah berubah dengan tulisan Natal di Pulau Jeju. Melihat ini, Jang Hyuk mencoba untuk mendapatkan kembali cinta Dayun dan mengambil cincin pertunangan yang disimpannya di kotak pensil. Kebetulan penerbangan ke Pulau Jeju yang dipesan Dayun adalah malam itu. Kini Jang Hyuk sudah menyadari kalau dia masih mencintai Dayun. Dia pun segera bergegas ke bandara menggunakan taksi. Ketika akhirnya tiba di bandara, dia melihat Dayun sendiri di trotoar depan bandara. Jang Hyuk segera memberhentikan taksi mencoba untuk mengejar Dayun. Terlebih ketika dia melihat Dayun melambai kepadanya. Dia segera berlari ke arah Dayun, tetapi dia menabrak seorang pria hingga terjatuh. Pria yang ditabraknya ternyata adalah Jang Hyuk yang gendut. Pria ini ternyata memiliki nama lengkap Lee Jang Hyuk. Kini terungkap bahwa Lee Jang Hyuk di awal film bukanlah Jang Hyuk yang tampan dan sukses. Dayun ternyata bertemu dengan Jang Hyuk yang tampan sekitar 1,5 tahun yang lalu. Saat itu,
Jang Hyuk dirawat di rumah sakit karena sebuah kecelakaan. Daeyeon merawat Jang Hyuk dengan penuh perhatian, dan saat hubungan mereka semakin dekat, Daeyeon memberinya sepasang sepatu yang sama dengan yang diberikannya kepada Lee Jang Hyuk. Daeyeon dan Jang Hyuk kemudian menjadi kekasih dan memutuskan untuk hidup bersama. Namun sejak pekerjaan Jang Hyuk pindah ke Seoul, dia mulai menjauh dari Daeyeon hingga akhirnya Daeyeon bertemu dengan Lee Jang Hyuk. Kedua jalan cerita ini terjadi secara bersamaan, di mana Daeyeon semakin dekat dengan Lee Jang Hyuk karena merasa diabaikan oleh pasangannya. Lee Jang Hyuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh Jang Hyuk, seperti mengganti bola lampu yang rusak hingga membuatkan sarapan. Kehamilannya itulah yang membuat Daeyeon sering merasa lelah dan mengantuk saat bekerja di rumah sakit, dan Lee Jang Hyuk juga sangat perhatian kepadanya, bahkan membagikan kasur untuknya. Jadi Daeyeon secara perlahan semakin nyaman dan dekat dengan Lee Jang Hyuk. Setelah mengakhiri hubungannya dengan Jang Hyuk, Daeyeon melepas cincinnya dan mengaku kepada Lee Jang Hyuk bahwa cincin itu hilang. Kembali ke bandara, Daeyeon memilih untuk membantu Lee Jang Hyuk daripada mantan pacarnya. Dia terus mengabaikan Jang Hyuk. Daeyeon dan Lee Jang Hyuk kemudian pergi ke Pulau Jeju, sementara Jang Hyuk memilih untuk kembali menemui Boyoung. Boyoung kemudian mengungkapkan kepada Jang Hyuk bahwa dia baru saja memenangkan perjalanan Natal ke Pulau Jeju dan mereka berdua bisa pergi bersama. Kemudian film ini berakhir ketika Jang Hyuk memberitahu Boyoung bahwa dia sangat mencintainya, meskipun sebenarnya dia masih sangat mencintai Daeyeon.